Elohim. Gue nih karena gue tuh pengen ngejelasin, cuman karena gue nih ibaratnya gue tahu standar gue itu cuman di historis gitu kan, di sejarah. Gue nggak mau lompat sampai ke urusan yang kayak gitu Bang. Jadi tolong dijelasin nih sama oten di sini. Ya. Antum kalau bisa nanti kuatin lagi bahasa. Saya senang sama orang yang suka historis gitu loh, yang pendalamannya di historis, karena belajar agama itu kalau mau kita menguatkan hujah itu sebenarnya cuma 3 loh. Ininya apa? Bidang ilmunya yang diperkuat. 1, historis. 2, tekstual, yaitu bahasa ya, linguistik dan filologi. Yang ketiganya filsafat. Udah kepegang 3-tiganya, kamu mau debat sama siapa yang bentuknya kayak apapun jadi, gitu loh. Dan historisnya udah ada, bagus itu. Nah, kalau mau bicara soal kata Allah ya, kalau kata Elohim itu nggak bisa disepadankan dengan kata Allah. Karena kenapa? Kata Allah, kalau kita mau komparasi ya, secara konstruk kata antara kata Elohim dengan kata Allah, itu nggak sepadan. Kenapa saya bisa bilang nggak sepadan? Kata Allah itu kan konstruknya, kalau kita mengacu kepada yang dijelaskan oleh Imam Sibawih dalam kitab Syir Sibawih ya, nama kitabnya, Al itu memiliki konstruk Allah itu Al plus ilah, iya kan? Alnya itu adalah isim ma'rifat atau definite article kalau bahasa kerennya, dan ilah itu artinya sesembahan. Sedangkan kata Elohim itu konstruknya 2 kata, dari kata elah atau eloah yang artinya sesembahan, yang keduanya yim, yaitu jamak maskulin atau jamak muzakkar. Nah, ketika kita compare konstruknya tadi itu nggak sepadan. Karena kenapa? Kata Allah tidak memiliki imbuhan jamak, apalagi ada penegasan gender maskulin, itu yang pertama. Yang kedua, kata Elohim tidak memiliki definite article. Karena kata al dalam bahasa Arab itu kan definite article. Kalau dalam bahasa Ibrani definite article itu kata he. Contohnya seperti kata maqdis ya, atau yang kudus. Maqdis itu yang suci artinya. Lalu diberikan definite article, maka dia akan tertulisnya apa? Hamikdas jadinya. Kata al-maqdis dalam bahasa Arab, dalam Ibrani jadi apa? Hamikdas. Alnya berubah jadi he. Karena definite article dalam Ibrani adalah he. Dan kata Elohim tidak memiliki definite article. Dari situ pun sudah nggak sepadan. Itu ketika kita bicara konstruk ya, konstruk kata, penjelasan secara linguistik. Apalagi kalau kita mau bicara leksikografi atau definisi dari sebuah diksi dalam sebuah bahasa, kata Elohim itu adalah bentuk plural majesti dari kata Eloah, yaitu sesembahan. Definisinya itu. Sedangkan kata Allah, kalau kita rujuk kepada namanya Qomus Al-Kitabul Muqaddas ya, Allah itu definisinya Allah hadza ismu al-ilah khaliqul jami'ah. Yang artinya apa? Allah hadza, Allah ialah ismu al-ilah, nama sesembahan, khaliqul jami'ah, pencipta segalanya. Jadi lagi-lagi nama. Itu yang pertama, proper name, kata Allah itu. Lalu kalau kita mau merujuk kepada yang namanya Qomus Al-Kitabul Muqaddas di halaman ke-16, karya Frater Louis Ma'luf Al-Yasu'i dan Frater Bernard Totellini Al-Yasu'i. Kedua-duanya ini adalah romo dari Kristen Katolik ya, Ordo Jesuit. Kalau dalam bahasa Arabnya Yasu'i, namanya Al-Yasu'i. Mereka menjelaskan di dalam komus yang namanya Qomus Al-Munjid fil Lughati wal Alam, nama kamusnya. Itu ada di halaman ke-16. Dia menjelaskan kata Allah itu apa definisinya. Allah ismil zat, Allah nama suatu zat, al-wajibul wujud, yang harus ada. Jadi lagi-lagi nama. Jadi nggak ada sedikit pun dikatakan kata Allah ini adalah generic name. Cuma orang jumut murokab ya, yang mengatakan Allah ini adalah sebuah predikat gelar atau generic name. Tapi Allah ini adalah seperti iya, itu. Bang. Nah, jadi gini Bang, kan jadi kemarin gue itu kan sempat ngebawa tuh story sejarah bagaimana kekejaman mereka sebelum zaman Muslim. Nah di situ tuh ada kata-kata tulisan lillah. Biasa kita tuh ya di Islam kan lillah, lillah, ilahi. Nah itu yang mereka ambil sebagai bahasa. Nah itu tuh sebenarnya kata-kata Allah. Itu tuh dari nama Allah. Sedangkan yang setahu gua gitu kan sebagai muslim, kata dari ilah atau lillah di dalam Islam itu cuman kayak gelar gitu kan. Tapi bukan nama untuk Allah itu sendiri. Makanya itu gua kayak
lucu gitu. Ini Bani bingung ini, memang gue tuh bilang mereka tuh Bani bingung gitu. Susah ya, kita mau jelasin ke mereka juga percuma, mereka nggak ngerti nahwu sorof, itu yang jadi masalah. Repot. Bahkan sebuah proper name mereka selalu berpijak gini, proper name itu harusnya kayak contoh ada kata Bismillahirrohmanirrohim. Nah kata bismillah, lahnya ini itu kan dari kata alif lam lam ha yang dilebur dengan kata bismi, iya kan? Loh kok bisa proper name kok berubah gitu kan? Dari Allah bukan bismillah tapi bismillahi. Nah ini gini orang kalau nggak ngerti nahwu sorof. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab, nama proper name itu bisa bergeser bunyinya tergantung kata sebelum dan kata penyertanya setelahnya, gitu loh. Seperti kata lillahi itu kata Allah yang sudah mengandung isim ya, kata kepemilikan yang artinya Allah yang memiliki, lillahi. Nah ada kata li ditambahkan kata Allah jadi lillahi, bunyi bukan lilaullahi bukan, tapi lillahi. Nah mereka nggak akan ngerti, karena kenapa? Masalahnya nggak ngerti nahwu sorof, itu yang jadi masalah. Kayak saya gini, tahu Edis Sidabutar kan? Saya makanya kalau ada yang WA ke saya, bang, debat dong bang sama Edis Sidabutar di TikTok. Pertama kali Edis debat di offline ya, itu sama saya awal-awal di channel Geraham Mu'alaf namanya, di StreamYard waktu itu. Nah, Edis maksa mengkritisi terjemahan Al-Quran. Kata dia bilang, Reski, di Al-Quran itu ada kata lillahi samawati wal ard, yang artinya apa? Allah yang memiliki langit dan bumi, gitu loh. Nah, yang saya mau tanya itu kata miliknya yang mana coba? Itu Kemenag ini nambahin kata milik di sana. Loh, kok gitu, Edis? Iya, coba kamu lihat. Lillahi itu kan artinya Allah, kata dia. Terus samawati artinya langit. Wa artinya dan, al-ard artinya bumi. Loh, saya langsung mikir, wah ini orang nggak ngerti nahwu sorof ini. Disangka lillahi itu artinya Allah tok gitu kan. Padahal kan Allah yang memiliki, ada tambahan li di sana kata kepemilikan. Lillahi artinya Allah yang memiliki. Kata saya bilang, wah udah Dis, kamu daripada debat sama saya, mending kamu belajar nahwu sorof dulu, kata saya bilang. Nah, itu yang jadi masalah kalau kita mau ngomong sama umat terjemahan gitu loh. Itu yang jadi masalah. Nah, itu kan gue tuh jadi kayak ngerasa lucu gitu ketika mereka nih mau bahas soal kata Allah dan kata lillah yang sebelumnya Arab yang dulu itu pakai, itu tuh mereka anggap kalau itu tuh Allah gitu. Makanya tuh gue jadi kayak bingung gitu mau ngejelasin ke mereka kan. Aduh. Iya. Makanya kalau ngobrol sama mereka itu cukup satu, ngobrol sama mereka. Tanyain dulu. Makanya seperti tadi saya kenapa nggak mau ngeladenin kayak si Jesus siapa itu, Jesus Christ ya. Karena kalau saya ladenin, saya akan capek ngejelasin. Karena gini loh, dia akan ngajak bagaimana metode yang benar untuk balap lari. Sedangkan cara berdiri aja mereka nggak ngerti. Gitu loh, saya akan lelah. Makanya saya tesnya gini, kamu pelajari kitab apa? Saya cuma baca Quran, ya udah berarti bisa baca tulisan Arab. Saya tunjukin tulisan Arab, coba baca. Ternyata nggak bisa, udah nonsen nggak mau debat sama saya. Belajar baca aja dulu. Iya, bukan segini ya Mbak Lan juga ya. ada itu kapan hari siapa itu si Unit kan dia juga bawa itu syairnya Imam Sibawai. Nah ini nih ada kata al-ilah. Aku bilang lu bisa nahwu sorof nggak? Ketika ada al-ta'rif itu tetap jatuhnya ya isim ma'rifat lah, mana ada isim nakiro, aku bilang. Dia bilang, ini kata gelar ini benda umum, pala lu peang, aku bilang. Terus al-ta'rifnya kau kemanain? Kau tahu nggak itu isim ma'rifat, al-ta'rif? Nggak tahu, ya percuma udah bubar aja lah, nggak usah debat sama aneh. Oh nggak bisa nahwu sorof loh, sosokan pakai itu apa syairnya Imam Sibawai, gila kali aku bilang. Iya, makanya kayak kemarin juga kan Pak Budi Asali itu kan sempat Bang Ben bawa-bawa itu. Dia ngambil kata Bambang Nursena ya. Kata Allah ini dari kata al plus kata ilah. Berarti itu adalah generic name. Langsung saya tembak. Tuh, bener kan? Pasti dari Bambang Nursena. Bukan, saya nggak ngambil dari Bambang Nursena. Ini bukan dari Bambang Nursena. Pas dia baca ke bawah, keceplosan. Dan itu menurut Bambang Nursena. Saya ketawain kan. Itu kan bener kan kata saya Bambang Nursena. Karena gini. Iya, lucu kan? Tuh kan bener Bambang Nursena kan kata saya. Itu bingung tuh, mukanya pucat kali. Dia
nggak tahu kalau Bambang Nursena itu. Ini Immanuel, dia nggak paham kalau Bambang Nursena udah saya bidik dari 2019. Jadi saya tahu kajian-kajian dia. Bambang Nursena nggak. Sudah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, andalannya Babang Nursena nggak jauh-jauh dari inskripsi Ummu Al-Jimal sama Zabat itu, More. Iya, nah permasalahannya berdasarkan hasil hasil rekonstruksi ya, yang dilakukan oleh Babylon University of Iraq ya dalam College of Fine Art, nama jurnalnya, nama papernya, Ummu Al-Jimal dan inskripsi Jabat ya, itu di sana tidak menuliskan kata Allah yang seolah seperti Allah, itu analah di situ. Kata analah, bukan kata Allah. Dan kata yang satu laginya yang diklaim juga Allah itu lillahi di situ, bukan kata Allah. Kan bener kan? Iya. Lillahi itu dianggap Allah. Aduh. Makanya saya nggak tertarik saya kalau udah ngomonginnya doktrin. Kemarin juga maksa ngomongin doktrin Pak Budi Asali. Ayo, tapi saya mau ngomongnya pakai acuan kerangka filosofis, saya bilang. Nah, konsep transenden telah berimanen, tapi pakai teori fully man fully God itu kontradiksi kata saya. Karena kenapa? Sesuatu yang berimanen berarti dia beremanasi. Itu nggak mungkin, namanya dia masih memiliki sifat transenden kata saya. Kalau kita bilang sesuatu yang beremanasi tapi harus transenden juga, itu sama aja kayak gini. Ada orang miskin secara finansial tapi dia mengklaim dirinya kaya secara finansial, itu nggak bisa. Kontradiksi itu, melanggar kaidah logika. Nomor kedua, kan kaidah logika ada 3 tuh, law of identity, law of non-contradiction, dan law of exclude middle. Nah, melanggar yang nomor 2, law of non-contradiction. Itu namanya orang mabuk kecubung, itu orang miskin. Orang mabuk kecubung. Nah itu kawan, makanya saya bingung ya ketika dia ngomongin debat aja dia gak bisa bedain loh mana argumentasi dan mana deskripsi, kan ngaco kata saya. Kocak bener. Aduh. Itu kan kita disuruh melawan deskripsinya Pak Budi, ya ngaco kan itu. Iya ngaco. Karena gini loh, dalam debat ya Pak De ya, dalam debat itu yang bisa ditanggapi itu 3 hal, yaitu apa? 1, argumentasi. Kedua, dasar dari argumentasi. Ketiga, yaitu metode dari menyimpulkan atau konklusi argumentasi tersebut. Nah, deskripsi tidak termasuk masalahnya. Aduh, kata saya. Aduh. Ya, deskripsi kan nggak bisa punya argumen mas, deskripsi. Masa kita melawan deskripsi? Itulah kelakuannya Pak Budi itu. Apa ini? Bang Moreh, tolong Bang jelaskan Epipanius. Benar gak Bang semua isi dalam? Insya Allah nantilah next time saya bahas. Karena kalau bahas itu harus pakai referensi. Sekalian diumumkan Moreh, kita mau ngadakan kelas oh apa iya. Ini apa? Iya, pelatihan Kristologi. Nah, insya Allah ya JCC dengan Yayasan Jajahidin Cakrawala dengan Yayasan Pelita Rohani Islam, insya Allah habis tahun baru kita akan mengadakan yang namanya pelatihan Kristologi angkatan pertama. Nah, untuk tempatnya ini masih kita timbang-timbang ya, tergantung kondisi, tergantung kondisional nantinya. Nah, buat kawan-kawan yang ingin mengikuti pelatihan Kristologi selama 4 hari, nah bisa nanti hubungin Pak Jul di JCC. Biar nanti Pak Jul yang mendata yang mau daftar. Jadi di follow Pak Julfikar Office. Di follow. Nanti kita akan berikan modul-modulnya ya More. Modul dari siap. Modulnya kita akan siapkan. Insya Allah dalam 4 hari setidaknya kita punya modal psikolog. Jadi nggak asal kita cuap-cuap di dunia maya begitu. Ini tanpa keilmuan, harus kita tunjukkan bahwa kita itu punya keilmuan. Yakin kok, saya yakin 100% dalam tempo 4 hari teman-teman ya ikut pelatihan ini bisa itu membantai orang yang kelas jemaat itu. Jangankan jemaat, pendetanya bisa kita bantai kok. Enggak, nanti saya targetkan sekelas Budi Asali bisa dilipat nanti. Iya, targetnya itu kita. Bener ini. Kagok lah jemaat. Habis tahun baru lah kita
Iya, habis tahun baru insya Allah. Nggak cuma modal John 17 nomor 3, John 5:30, nggak cuma gitu guys. Enggak, itu bahas itu enggak Tuhan nete, Tuhan. Iya, bukan yang kayak gitu. Jadi kita penjata semua. Di mana ayat yang langsung kasih ulti itu seperti apa? Nanti dikombain dengan logika itu nanti guys. Nah, oke. Kita akan Mas Ben, mencetak kristolog-kristolog yang handal ini. Kristolog-kristolog yang mumpuni, yang bisa bernalar dan berlogika. Nanti saya ajarin juga kaidah logika dasar nanti. Jadi nanti bukan cuman kita bermain perang ayat yang seperti yang sudah-sudah ya. Kalau bisa ayat itu keluar 1 atau 2 musuh udah tepar. Itu nanti. Soalnya dikombin dengan logika itu nanti. Usia itu di logika gitu kan. Iya. Makanya aku kalau dapat karena di sana nanti di logika kuncinya nanti. Betul. Karena gini ya. Orang Islam mungkin kalau kita bicara perang itu pernah kalah, tapi nggak ada sejarahnya gitu. Orang Islam itu kalah perang pemikiran itu nggak pernah ada sejarahnya gitu loh. Kenapa? Karena orang Islam itu menguasai mantik gitu. Nah nanti penekanan mantik itu yang zaman sekarang di zaman now ini banyak ditinggalkan sama umat Muslim. Nanti saya akan tekankan di situ di mantiknya itu. Biar kita belajar mantik yang beneran mantik gitu, bukan cuma sirnya doang yang kita apal gitu kan, sir mantik gitu kan, tapi metode mantiknya juga ngerti. Nanti saya akan ajarkan itu bagaimana mempertanggungjawabkan hujah ya secara irfani, bayani, burhani. Itu nanti kita akan belajar itu secara efektif dan efisien dipelajarinya. Ya, banyak yang berminat. Nanti kami umumkan ya. Iya, kasih tahu Pak Zul, info lengkapnya di mana itu? Info lengkapnya, channel siapa, di akun mana gitu? Ya, follow aja. Kalau bisa ada online-nya Bang ya. Follow aja akun saya, nanti akan kita beritahu ya tempatnya, modulnya, juga harinya. Insya Allah, itu insya Allah. Kami ingin menciptakan psikolog-psikolog yang punya ilmu gitu loh. Jangan hanya modal nekat ya. Jangan ada modal nekat, terus kita yang malu nantinya. Kan banyak sekarang ini ya. Saudara-saudara kita modal nekat masuk ke Komal Kristen, akhirnya apa? Kita yang malu ini. Kita yang malu. Ada pertanyaan ini. Saya di Kalimantan. Gimana kalau saya mau ikut gitu? Nah, coba gimana, Bade? Kalau dari Kalimantan kita akan online. Gak apa-apa, aman. Cuma 10 menit kok. Tadi kelihatan asap saya tadi. Ya maklum guys ya. Saya ini NU banget gitu. NU banget. Jadi kalau ngomongin ilmu tuh harus ngebul gitu loh. NU banget, saya mendadak NU saya. Kalau sambil ngebul. Satirnya. Ya kita akan buka online ya teman-teman. Jadi ini untuk menanggulangi teman-teman yang dari jarak jauh, insya Allah bisa. Nanti kita akan tentukan mungkin insya Allah di Zoom JCC ya, karena di situ fasilitasnya komplit. Jadi bergabung. Setuju Bang, Masya Allah. Tapi ya kalau lihat sekarang ya, dulu masa-masa Zoom ya cuman kayak orang-orang ini. Sekarang yang muda-muda nih yang dilihatnya live apologet yang senior ya, mereka mau gitu dicatat mereka ayatnya berapa, ini berapa, debat mereka ya. Cuman itu tadi logika mereka kurang, hanya di perang ayat, dan itu pun nanti bingung jawabnya tuh asbabul nuzul ke kenapa. Nah itu memang bagus, nanti di follow aja Bang Zulfikar, Bung More Reski ini ya. Karena memang logikanya dulu tuh harus ya. Atau kalau ada yang di daerah Cirebon ya, modul-modulnya kami siapkan. Siap itu, nanti ada modulnya. Dan buat kawan-kawan kalau ada yang di Cirebon pengen langsung ke rumah saya boleh. Mamanin juga kami. Tande. Insya Allah ya sekalian ziarah ya Bang. Iya, amin. Dan saya sih cuma ngasih tahu kalau misalkan mau ke sini hindari hari-hari besar. Kalau hari-hari besar, wah padatnya minta ampun. Padatnya minta ampun. Hari biasa gitu ya Bang ya? Iya, hari biasa benar. Kayak misalkan contoh, ya nggak ada hari-hari Maulid atau Isra Mi'raj atau Lebaran Haji atau Idul Fitri, wah itu padat di sini. Bang Rizky orang Cirebon. Lah, saya orang Cirebon. Iya. Saya Majalengka. Oh, Majalengka. Oh, dekat. Saya di Gunung Jati ini. Di Astana. Kesini ya sekalian ziarah. ya apa bisa cewek Fadol, nanti saya anterin ke dalam. Saya sering ke Cirebon, ke CSB aja kalau ke Cirebon. Live nih Mbak, lagi posisi live di sana.
Apa nih, Natalan padat nggak More? Oh kalau Natalan nggak di sini. Ini ada TikTok, ini harus dimasukin NU ini TikTok ini biar nggak sensitif sama rokok ini. Akun gua tuh udah 3 bang. Akun gua udah 3. Itu sudah ratusan ribu like. Gara-gara like sambil merokok. Kena ban semua. Ini sebagai contoh ya, setelah saya itu belajar sama Moren berapa itu 2 hari kalau nggak salah. Saya dengan debat dengan Budi Asami itu loh, langsung terkapar tuh. Terbukti yang dulu saya itu nggak berminat setelah dikasih tahu rumus-rumusnya sama Moren. Nggak bisa ngomong itu pas dengan dia tahu. Nah bang, ini juga gue minta buat teman-teman tuh nanti tolong ngajarin tentang catatan sejarah Ibrahim itu ada datang ke Arab. Karena mereka nih sekarang lagi mencoba menggoreng itu tuh. Nah, goreng itu kemarin gue sempat ngebantu. Bahkan gini, kalau bahas itu, saya ingat debat 2021 jadinya. Debat 2021 saya debat sama Samuel. Waktu itu topiknya manakah yang ajaran pagan, Islam atau Kristen. Dan saya bawa catatan bahkan bukan cuma dari internal Islam, tapi dari eksternal, dari kalangan keyahudian, bahwa diceritakan Nabi Ibrahim atau Abram itu pernah ke Hijaz yang sekarangnya jadi Saudi Arabia. Itu ada sumur yang namanya Laharoi disebutnya, atau dalam bahasa setempat disebut Zamum atau Zamzam. Nah, di sana orang-orang dari bangsa Ismail ya itu melakukan festival setahun sekali yang namanya Hokgim. Hokgim kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab itu jadinya haji. Hog itu haji kalau dalam bahasa Arab. Nah, bangsa Ismail atau Yishmaeli setahun sekali itu merayakan festival tersebut, yakni haji tadi. Seperti itu. Dan itu nama referensinya, nama literasinya ada dalam Mikraot Gedolot karyanya Ibn Ezra, Rabi Ibn Ezra. Dan saya punya hard copy-nya di rumah. Dan itu telak. Nah itu bang, gue juga sempat kemarin. Gak bisa lah. Jadi gue ngangkat soal itu kan. Terus itu gue ngambil itu dari Genesis berapa tuh ya? Pokoknya tentang menceritakan kalau Ibrahim itu keluar dari Mesir sama istrinya itu kan. Nah itu kan ada perubahan tuh dari kalau yang di Alkitabnya di Eropa itu masih menggunakan kata selatan, sedangkan di LAI saat ini itu sudah timur gitu. Oh, tahu yang itu? Iya. Saya tahu yang arah ke sana. Nah itu makanya mereka masih mau kayak bilang kalau itu tuh sebenarnya adalah yang dikatakan Kanaan. Sedangkan kalau dari posisi map pun sampai saat ini tuh semuanya itu udah terbukti kalau itu tuh jalur mereka itu yang mengarah ke selatan itu yang maksudnya itu ke Arab gitu kan. Ini yang maksud saya tuh. Iya. Nanti coba untuk masalah historis seperti ini tuh juga tuh lebih ditekankan juga gitu kan. Sama pemahaman untuk kata-kata Ibrani, pengajaran kata Ibrani itu tentang yang tadi itu Elah gitu kan. Jadi biar nggak lagi lah gitu kan, ada yang bilang kalau Allah itu ya dari kata lillah gitu kan. Enggak sih, sebenarnya gini, bukan dari kata lillah ya, mungkin lebih tepatnya dari kata ilah. Kalau bicara dari kata ilah memang ada referensinya ya, iya, hasil konstruk itu bahasannya Imam Sibaweh dalam kitab namanya Sir Sibaweh. Saya punya kitabnya di rumah. Dan Imam Sibaweh ya, itu salah satu ulama lugoh, ulama bahasa yang dia memperdalam nahwu shorof, metode-metode nahwu shorof. Dan dia ini menjelaskan bahwa Allah itu terdiri dari konstruk kata al, yaitu isim ma'rifat atau definite article. Dan kata ilahnya itu sesembahan. Jadi al-ilah ini sang sesembahan yang dilebur jadi satu menjadi Allah. Ada memang bahasan itu, tapi bukan berarti itu jadi generic name. Karena kenapa? Di dalam bahasan di bawahnya, Imam Sibaweh menjelaskan tetap saja bahwa Allah itu apa? Yakni ismu. Ismu dari siapa? Khaliqul Jami'ah, pencipta segalanya, gitu loh. Nah itu yang kemarin saya perdebatkan sama Pak Budi itu pas di detik-detik terakhir. Gak bisa ditasrif itu. Nah Bambang Nursena itu sempat memotong tuh penjelasan itunya, penjelasan ismu khaliqul jami'ah. Itu yang jadi masalah.
kalau orang pernah belajar nahu sorof langsung tahu itu more. Ketika masukkan al-tarif kan ya udah otomatis dia jadi isim ma'rifat. Udah mau dimuter model apapun isim nakirah memasukkan al-tarif ya di isim ma'rifat, selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Unggul. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Unggul. Ini tolong ya Ustaz Unggul, Ya Ustaz Unggul tolong nih ya, jangan ngomong minta minta saya balik lagi ke masjid karena saya nggak lihat gitu. Saya udah capek Ustaz Unggul, makanya saya udah mau pulang ini. Yang pertama dapat salam Yang pertama dapat salam dari istriku. Dia lebih ngefans More daripada aku kalau debat. Janganlah. Yang kedua mohon pencerahan More. Kan secara logika dulu nih ya, tanpa membawa dalil. Ketika yang maha mencipta langit bumi dan seisinya berkomunikasi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham, kan nggak mungkin, wahai Ibrahim, kepada Ismail sebutkan namaku adalah Allah, lalu kepada Ishak namaku adalah Yod-Heh-Vav-He, tapi jangan sebut, jangan ucap, panggillah dengan nama mulia yang lainnya, Adonai, Elohim atau Hashim. Kan nggak mungkin. Lalu saya minta pencerahannya, ketika nama Abdullah, yaitu nama ayah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagaimana pengertiannya? Apakah Allah yang dikenal oleh Ismail dari ayahandanya, nama dari Tuhan Sang Maha Pencipta, atau apakah itu yang dimaksud, tetapi dalam perjalanannya mereka terkontaminasi dengan kemusyrikan dan kesirikan, atau beda dengan yang tadi Moreh jelaskan, yaitu nama Tuhan dalam bahasa Arab Allah adalah nama yang unik. Unik ini dalam bahasa Inggris bukan berarti unik antik, bukan, tapi unik itu satu yang tiada duanya. Contohnya, kalau kita menuju ke alamat di internet, alamat itu harus unik, nggak boleh double, karena kalau double pasti tertolak atau ngaco. Nah, pertanyaan saya mohon pencerahannya, nama Abdullah ini dari ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sama yang diturunkan dari Ismail dan keturunannya? Silakan More, standby menyimak menimba ilmu. Ya kalau saya berpijak kepada ini ya, berpijak kepada apa nih, saya udah sampai rumah sekarang, jadi enak, udah ada di kamar lagi di ruang baca saya. Jadi kalau kita mau ngomongin soal kata Allah yang dipahami oleh siapa, oleh orang-orang Quraisy ya pada masa itu, memang ada dua pandangan Ustaz Unggul. Nah ini di sini yang kita mesti perlu objektif gitu kan. Maksudnya objektif di sini gini, orang-orang kaum Quraisy ya itu memahami kata Allah itu nama dari dewa mereka gitu loh. Itu yang perlu dipahami dulu. Pemahaman tersebut tuh ada gitu loh. Itu yang perlu kita pahami. Namun yang kedua ya, karena kita mempercayai juga dalam kaidahnya orang-orang ahlul sunnah wal jamaah ya, bahwa keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia ini lahirnya orang pilihan, manusia pilihan, maka tidak mungkin mereka ini tercela gitu kan. Maka pasti akan lahir dari keluarga atau keturunan atau nasab yang bersih gitu, yang bagus. Dan dipercaya juga oleh para ulama ahlu sunnah ini, sebelum datangnya ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka keluarganya Rasulullah ini adalah pengikut ajaran yang hanif gitu kan, ajaran hanif. Nah, ketika kita pakai berpijak kepada logikanya ke sana gitu loh, maka kata Allah yang disematkan di dalam namanya ayah dari Rasulullah SAW, yaitu Abdullah, itu kan dari dua kata. Abdu yang artinya hamba, Allah artinya Allah kan gitu kan, hamba Allah.
Apa sini Resta? Sini. Seperti itu Sadunggul. Ini anak saya nih. Aduh, kamu belum bobo. Apa Cung sini? Nanti kena peringatan lagi. Junior. Enggak. Nanti Pakai gedenya baju kok. dia kalau debat di speaker corner sama di Amerika. Kelas-kelas Indonesia kita aja more. Dia nanti Iya. gedenya melanglang buana jauh membela Islam, siar dakwah Islam. Iya, nanti debatnya di speaker corner ya, Cung ya. Mau masuk mana? Mau masuk Hadramaut, Al-Azhar, di Kairo atau mana? Iya. Mau apa? Mau ngomong apa kamu? Pipes banget tuh, kopi pipes sama bapaknya. Iya, kemarin tuh digendong aja tuh sama Bude tuh sama istrinya Pak Jul minta ikut. Tuh, ada opa tuh. Ada opa tuh, Cung. Opa Jul tuh. Tuh, opa tuh. Itu nanti Bung More izinkan nggak tuh besar tuh debat itu, Bung More? Ya, kalau jadi cita-cita mah ya jangan lah. Cita-cita jangan jadi pendebat, tapi jadi pendakwah, ya Cung. Dakwah ya kan. Cukup Jadi ayam mualim aja yang berdebat. Tuhan lu Iya. manusia, Tuhan lu manusia nggak? Manusia lu Tuhan nggak gitu ya? Iya. Tapi nanti gede sedikit mau saya ajarin tentang pemikirannya Thales nanti. Thales. Pemikirannya Al-Ghazali, Socrates nanti. Ibnu Iya, Rushd. Cung. Anaximenes. Anak si Mander. Karena kalau saya lihat dari jidatnya ya, jidatnya ini gede ini. Biasanya daya tampungnya besar biasanya. Sekarang 6 bulan. Ini Sadunggul. Masya Allah. Kopi paste dari bapaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Ain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kok. Yang nggak boleh itu yang kena banned itu kalau telanjang, Mbak De. Oh iya itu dari buku yang hard copy itu, Pak Jul itu. Segini banyaknya. Oh, besok buat modul kita ini ya. Segini tebelnya. Kemarin di Surabaya nonton saya debat deh nih. Melongo aja. Udah latihan dari Bebis. Apa, Cung? Lagi PW. Injil yang tahun 1800. Ini aja aku punya. Nih. Itu ya. Ciptaannya Luga Tambunan nih. Kitabnya Luga. Molok itu. Gambarnya kok molok itu. Itu nulis memang Luga itu nulis. Luga nih, raja segala raja nih. Enggak, ini nulis memang dia. Iya. Itu isinya apa? Tentang apa intinya tuh? Nih. Bisa dibesarin nggak ini? Aku yakin pasti. Luga Ketawa Tambunan. pasti baca itu. Raja segala raja. Raja segala raja. Tuhan di atas segala tuan. Luga Tambunan. Emang nggak ada raja segala raja? Tapi gini-gini, Nabi Luga bisa menciptakan buku loh. Gambarnya ini ada, nih ya naik kuda, matanya berapi-api itu, pakai rambutnya berapi-api, matanya berapi-api, naik kuda api, bahaya itu. Di belakangnya apa tuh? Prolog di belakang bukunya, Pak? Nah, kayak begini. Yesus. Masih lebih hebat Luga loh dibanding bukunya Edis. Edis mau pansos nyebut-nyebut Dr. Zakir Naik. Gue lihat isinya, waduh gabrul banget. Bagusan bukunya Luga sebenarnya. Bagus nih ya, Ustadz, bagus sekali nih bukunya kok. Dia cukup fair dalam menulis di sini. Apa itu Allah, apa itu YHWH, apa itu penebusan dosa. Tapi itu memang nggak ada yang menyimpang ya. Kalau artinya monolog lah dia kalau menjabarkan tentang Islam nggak ada di situ ya, Pak? Nggak ada. Dia malah membahas ini. Dia bicara tentang keimanannya saja, tidak nyinggung bagus. tentang Islam. Kalau Edis pisang nyerang Islam dia. Dia ini malah menyerang Ustadz, seksi Yehova. Serang. Ada 315 halaman.
Tapi yang baru-baru sekarang apologi Kristen kok malah ngeremehin dia ya. Padahal dari 2010 debat umum dia loh. Bela Kristen itu. Yang bocil-bocil sekarang ini yang sok kali dari Kristen ini. Aduh, dirontok lagi. Ini kenang-kenangan yang di Surabaya ini. Agama. Oh iya. Itu kita kan bersumber dari pokoknya itu kan. Pokoknya. Angel debat sama Pak Budi Asali pakai kaidah pokoknya. Gitu, itu metodologisnya apa Bung Bor? Metode Pak Budi nih? Ya metodologisnya pokoknya. Pokoknya Iya, ditanya meternya apa ya pokoknya. iya, Gitu loh. Mannernya apa ya pokoknya juga. Kalaupun kita berpikir bebas ya itu juga harus ada tanggung jawab gitu, harus bertanggung jawab atas berpikir bebas kita gitu. Ini murah ya. Tadi yang soal Allah itu pernah ada ya sekelompok oten itu mengatakan kalau Allah itu dari huruf A, lam H itu berasal dari al-ilah. Nah itu yang membuat lucu itu al-ilah katanya. Baik dari Lata, Uzza, Manat dan sebagainya itu. Oh enggak, kalau untuk itu enggak. Kalau al-ilahnya memang benar. Jadi gini, ada salah satu ulama Islam ya, khususnya ulama bahasa, ulama lugo, namanya Imam Sibaweh namanya. Nah, Imam Sibaweh itu pernah menjelaskan bahwa Allah ya, itu terdiri dari konstruk al, isi ma'rifat dan kata ilah. Itu benar di dalam kitab yang namanya Sir Sibaweh atau syairnya Imam Sibaweh namanya. Nah, tetapi tetap juga ketika penjelasan demikian gitu kan, Imam Sibaweh mengatakan gitu, yakni apa? Bahwa Allah ismil zat Allah itu yakni hadza ismu khaliqul jami'ah, bahwa Allah itu adalah nama dari pencipta segalanya, pencipta seluruhnya ini gitu loh. Itu khaliqul jami'ah. Nah, itu yang nggak pernah mau dibacakan sama orang-orang Kristen. Cuma pengen ngutip bahwa Allah itu al plus ilah aja titik gitu loh. Tapi nggak pernah mau gitu ikut baca juga gitu bahwa Allah itu adalah nama, proper name gitu loh. Gitu. Nah, itu kurang ajarnya Kristen. Yang buat nampol kan saya pakai yang dari Mora itu, dari Komus Alkitab Muqaddas itu. Iya. Cuma kadang anak saya nih sekarang ya, kalau saya lagi boleh sedunggul. Ini saya izin ya, anak saya lagi lengket banget sama saya soalnya nih. Gak apa-apa, anak memang harus dengan bapak dia. Di sebelah kanan bapak dia. Di sebelah kanan bapak. Dengar cerita juga gitu. Bapak gue kalau berangkat pengajian ya, gue masih bayi kayak more gini, dibawa sama bapak gue ke pengajian. Nah, giliran udah pengajian tuh diem gitu, nggak rewel sama sekali. Pulangnya baru nangis rewel gitu. Gak apa-apa, berarti dia juga seneng itu dengar teman-teman papinya. Izin merespon ya mengenai kenapa kita ributnya itu hanya yang terjemahan Bible dalam bahasa Indonesia, sejarah panjangnya dari bahasa Melayu rendah sampai sekarang. Kemudian Malaysia juga mengambil kitabnya dari terbitan-terbitan LAI. Hal ini tidak pernah menjadi masalah di negara-negara lain. Contohnya di Inggris, Lord dengan God, Hot dengan apa gitu ya, Belanda, Jerman gitu kan. Tetapi ketika mereka mengambil Allah, mereka menyebutnya, lalu dengan sembrononya LAI menggeser dari proper name menjadi generic name. Nah, itu kan bahayanya ketika ada ayat sebelum TB2 ya. TB2 memang sudah direvisi.
jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah ini penghujatan, ini penghinaan kepada Islam ya. Tapi di TB2 saya apresiasi lah, diganti itu, direvisi, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Apakah karena sudah terlanjur salah sehingga mereka membela diri dengan membagong duta? Menurut More gimana? Karena kan itu hanya ada di Indonesia, More. Jadi mereka udah terlanjur salah, dari nama proper name menjadi generic name, lalu membela dirinya dengan membagong buta. Ya masalahnya gini ya, kalau misalkan kata Allah itu mesti dihapus, maka resikonya, konsekuensinya lagu-lagu rohani, puji-pujian rohani, khutbah-khutbah gereja itu dihapus semua kata Allah. Dan itu yang bikin apa ya, yang bikin capek energi dan juga capek biaya. Bisa dong gue. Makanya alhasil TTS Kristen bubar, More. Ya yang kedua juga jadi nggak laku di Indonesia, gitu kan. Itu yang jadi masalah. Ya mungkin di Indonesia kata Allah itu nggak akan dipakai kalau mayoritas di Indonesia ini Hindu. Mungkin jadi dewata nantinya. Theos itu disetarakan dewata. Karena seperti yang saya pernah bahas itu kan, yang apa namanya, Alkitab yang versi bahasa Batak. Dalam bahasa Batak kata Theos itu jadi debata. Debata itu sesembahannya Parmalim. Sesembahannya animisme, dinamismenya orang-orang Batak Karo sama Batak Toba. Kayak gitu. Ini propaganda dan jualan, More ya, sehingga bisa dibeli oleh penduduk setempat. Betul. Nah ilmu bunglon kata Cak Sol. Apa Cayang? Cayang sama Umi ya? Ya ya, sama Umi ya. Sama Umi ya. Ya, sama Umi ya. Iya, abinya mau ini dulu, mau ada yang dibahas nih. Ya. Iya. Bang, awas Ain, soalnya pasti ada aja yang gak suka, Bang. Oh iya, insya Allah enggak. Tuh lagi lengket mulu sama saya nih, anak udah berapa hari ini. Pengennya kalau malam nimbrung sama saya. Itu Bang J di bawah kalau nginjilin penyembah pohon ditulisnya apa Bang kira-kira? Ditulisnya bonsai. Bonsai. Aduh, ada aja. Nah bang, ini juga ada kemarin ya, datang tuh semua tuh komen di VT gua itu, mereka bilang kalau emang kalian itu bukan penyembah berhala, terus apalah kerjaan kalian itu yang kemarin itu kalau haji mutar-mutarin kotak hitam. Nah ini nih yang jadi gorengan mereka kalau kita itu nyembah berhala, karena kita itu mencium batu Hajar Aswad, terus itu juga kita itu melakukan haji mengelilingi Ka'bah, itu yang mereka anggap kalau kita itu berhala di sini. Enggak lah, ibadah haji itu bukan tradisi berhala. Udah jelas itu ada dalam Mikraot Gedolot nama referensinya. Di sana dikatakan bahwa bangsa Ismail atau Ismaili itu merayakan festival 1 tahun sekali yang dinamakan dengan Hak. Hak itu kalau dalam bahasa Arab menjadi Hajj. Hajjim itu artinya orang-orang yang melaksanakan haji. Itu pernah saya paparkan waktu saya debat tahun 2021 dengan Samuel waktu itu, yang judulnya manakah yang ajaran pagan, Islam atau Kristen. Bisa lihat di channelnya saya, Reski Hipotesa, atau bisa juga di channelnya Pak De Sugi itu, karena pernah nge-upload juga tuh video debat saya offline soal itu. Ya, Daud sendiri mereka mengelilingi mesbah ya, More ya. Nah justru kekristenan yang nggak punya tempat ibadah. Oh sorry. Ya gimana? Nggak dengar? Ini kalau mereka menuduh kita itu menyembah batu ya, mereka juga mengatakan mereka itu bersumpah demi batu loh. Batu karena mereka itu menganggap Ka'bah ya. Nih di sini ya bisa digedein. Mereka itu bersumpah demi Ka'bah. Ayo kita tabokin dengan kitab mereka sendiri. Di Injil Matius pasal 2. Coba gedein Immanuel. Nih.
Nah inilah bersumpah demi Ka'bah. Nah, ya. Hai orang bodoh dan buta, maka jangan lebih apakah itu atau Ka'bah yang menyucikan emasnya. Lagi kamu, tapi kalau orang bersumpah demi persembahan juga ada di atas misbah. Misbah itu adalah meja persembahan yang ada di dalam Ka'bah. Hai orang bodoh dan lain sebagainya. Dan dari itu siapa yang bersumpah demi misbah, dia bersumpah demi itu serta demi semuanya. Dan siapa yang bersumpah demi Ka'bah, di sini ya bisa dilihat ini. Dan siapa yang bersumpah demi Ka'bah. Nih. Ayat 21 nih ya. Tuh, udah tertabuk sendiri ya. Ini di Injil Matius pasal 23 ayat 21. Dan siapa yang bersumpah demi Ka'bah. Tuh. Dia bersumpah demi itu serta demi dia yang tinggal di dalamnya. Itu ketabuk kan mereka itu. Ketabuk dengan sendirinya. Istilah Ka'bah waktu zamannya Yesus itu dianggap sebagai tempat penyembahan berhala. Waktu itu Islam belum ada. Tapi kenapa mereka memakai nama Ka'bah? Nah, ketabuk sendiri mereka. Itu ya di anu aja ini. Di screenshot ini. Di Habakuk 20 ada juga itu, Bang. Ada juga. Dari itu siapa yang bersumpah demi misbah. Misbah itu adalah meja persembahan ya. Meja persembahan yang ada di dalam Ka'bah. Dia bersumpah demi itu serta demi semuanya yang ada di atasnya. Tuh, dia sendiri kan. Ini bersumpah ini loh. Bersumpah demi itu serta demi yang tinggal di dalamnya. Dan siapa yang bersumpah demi Ka'bah, dia bersumpah demi itu serta demi dia yang tinggal di dalamnya. Di Habakuk 2 ayat 20 tuh Tuhan lagi di dalam Ka'bah, ada Tuhan di dalam Ka'bah. Ya itu Tuhan mereka ada di dalam Ka'bah itu. Yang paling aneh itu ada Tuhan mereka di dalam masjid. Kemarin saya buat VT itu Yesus jadi seorang mu'alaf banyak yang kejang-kejang. Oh, di kitab mereka sendiri loh ini. Ya bisa dilihat ya, tabuk aja mereka itu kalau mengatakan kita itu penyembah batu. Ya mereka itu bersumpah demi batu loh. Dan Tuhan mereka ada di dalamnya. Ya tadi sih, Bang, ini gue izin tapi gini Pak Jul ya, ada burung hantu tuh. Batunya itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang batu loh, oleh tukang bangunan loh. Batu yang dibuang loh ya. Baca dulu, jangan asal-asal mentafsirkan bro. Baca dulu dari atas. Apa nih? Kau ambil ayat keberapa tuh kau ambil? Demi misbah, dia bersumpah demi itu. Kamu tahu nggak artinya misbah itu apa? Nih, kau baca dari atas dulu, goblok. Waduh. Ini kitab kamu. Ini udah. Udah ada penyembah manusia yang kejang-kejang. Tolong bahasa sopan ya. Kalau kau nggak sopan, cabut kau. Ini loh. Sopan kau ngomong. Welcome Badingung. Gak apa-apa. Kita nggak kedatangan badut nih, baru kali ini datang badut. Injil Matius pasal 23 nih. Injil Matius pasal 23 ayat 21. Nih. Injil berapa tadi? Kebenaran. Matius pasal 23 ayat 21. Oh, bentar aku buka ya sih. Buka aja. Susah kalau kita plagiatis emang gitu. Kan ya. Dan siapa yang bersumpah demi Ka'bah, dia bersumpah demi itu serta demi dia, D-nya itu gede ya, yang tinggal di dalamnya. Tuh. Dia bersumpah. Matius berapa, Matius? Matius berapa? 23 ayat 20 sampai 21. Matius 23 ayat 20 sampai 21. Lihat. Ini tak gedein ya, bisa nggak digedein lagi nih? Tuh, ayatnya tuh. ayat 21. Ya, itu ada tulisannya demi Ka'bah tuh. Bentar.
Kristen nyolong kata Ka'bah dari mana itu, Win? Apa? Orang Kristen nyolong kata Ka'bah dari mana? Itu baca dulu judulnya di atas itu. Ya, oke, kita akan terusin. Iya, yang kutanya itu kata Ka'bah dapat nyolong dari mana? Bentar. Mereka baca ayat 16 ya. Silakan kamu mendengar yang buta. Itu Matius berapa sih? Matius kenapa itu? Matius, ini lihat nih, Matius 23. Injil Matius pasal 23 nomor 19. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku lagi di TikTok, Mas. Jadi, aku di TikTok. Oh ya, Mas. Lanjut, Mas. Saya sudah dibuka. Oh, ini yang menceritakan guru-gurunya. Itu kata itu nyolong dari mana? Itu nyolong kata Ka'bah dari mana pertanyaannya? Kenapa ya kalau nanya sama Oten tuh kayak nanya sama anak yang DS gitu, yang Down syndrome gitu, ditanya apa jawab apa. Masih pinter kucing gua. Ini Win, mungkin kitab yang lu pegang sekarang tuh kayaknya kitab baru deh. Sedangkan kan yang dipegang sama Bang Zulin itu dari versi yang lama gitu. Jadi lu udah gak bakal ketemu, makanya lu bakal bingung sendiri. Oh, nah, itu kitab apa ya? Itu kitab lah. Ini kitab lu juga yang dikasih paparkan oleh Bang Zul di sini itu tuh kitab lu. Ini tahun yang berapa ini, Bang? Nah, soalnya aku pakai aplikasi nih. Aku enggak mengenal kitab. Oh, pakai aplikasi ya. Oh, aplikasi. Nyolong revisi gitu ya. Nih, tak perlihatkan tahunnya. Nih, tak perlihatkan tahunnya. Ini sampulnya ya, kata Celin. Itu Matius 23 kan? Ini dari Matius 23 kan? Dari Netherlands Bible Society. Wasiat dalam kita perjanjian baru, Tuhan kita Yesus Kristus tersalin kepada bahasa Melayu rendah, dicetak pada ketiga kalinya di Netherlands Amsterdam tahun 1000. Itu tentang ini loh. Kita nggak tanya tentang itu dulu. Iya. Peringatan. Win, tentang guru-guru agama itu. Win, gue mau tanya, agama dan orang-orang Farisi. Win, gue mau tanya, Win. Kenapa sih orang Kristen itu kalau ditanya pasti falasi gitu, kayak orang kena penyakit Down syndrome gitu. Ditanya apa jawab apa? Bentar, orang mau jelasin nih. Kita nggak tanya tentangnya, yang kita tanya kenapa nyolong kata Ka'bah. Nggak ada nyolong kok. Nggak ada nyolong. Nah itu tuh ada kata Ka'bah tuh, bisa baca nggak? Jangan-jangan Win. Iya, jangan-jangan Win. Dengar dulu, agama yang pertama siapa? Yang duluan dari Islam. Iya, yang duluan dari Islam adalah Kristen. Emang di Kristen ada istilah Ka'bah? Gua mau nanya. Ada. Di mana Ka'bahnya? Bentar ya, aku jelasin ya. Gak usah bentar, jelasin aja. Aku bisa bantah itu kalau di luar Islam dari Kristen, jangan pede kalau Kristen. Iya, bilangin aja nggak apa-apa. Iya, jangan dari Bang soal masalah. Ini nih Kristen yang pertama. Waduh. Barunya ada pede Kristen. Pede bilang. Sumpah. Halo. Ka'bah itu tempat ibadah. Ka'bah tempat ibadah. Iya. Nih, di penjara. Kalau di Kristen. Ya udah ini aja. Tapi lagi kita kamu sendiri. Nah, ada itu apa artinya ada? Ada footnote-nya. Itu ada kok. Ka'bah itu apa ada? Nah, tunggu dulu. Itu banyak kata-kata kalau kalian bilang nyontek. Nah. Kalau kalian bilang nyontek, itu yang Islam sebenarnya yang nyontek. Weh, kata siapa?
Nyontek lagi. Banyak kok yang bertentangan di Al-Quran itu. Udah lo, ini kata-kata Ka'bah nyolong dari mana? Itu Ka'bah dapat nyolong dari mana? Ya, dijawabin. Bro, kalau gue bilang nyolong bro, salah bro. Enggak, sekarang gue mau nanya, emang di kitab lu ada kata Ka'bah emang? Gue mau nanya. Di bahasa Ada. asli ya? Oke, di mana? Di bahasa asli ya di mana? Coba. Maksudnya bahasa asli di mana maksudnya bro? Waduh. Nih gue tanya sama lu nih. Lu manusia kan, bukan hewan kan ya? Aku tanya lo manusia juga kan? Oh, manusia gue. Makanya gue nggak nyembah Nah, manusia iya, sama. kayak lu. Oh sama, ya udah. Gue pakai logik manusia nih. Kitab lu bahasa aslinya apa sih? Gue mau nanya sama lu. Kita gue bahasa Indonesia, kenapa? Berani. Kuat. Banding. Coba gedein dulu layar gua, coba Immanuel. Kitab lu bahasa Indonesia apa Ibrani nih, gua mau nanya nih. Masalahnya gue orang Indonesia bro. Enggak, gua nanya bahasa asli kitab lu Ibrani apa bahasa Indonesia? Kenapa? Enggak, yang gua tanya, lu katanya bukan hewan. Pertanyaan gua jawablah sesuai yang gua tanya, bukan sesuai yang mau lu jawab. Gitu loh. Gua mau tanya, kitab lu ini bahasa aslinya Indonesia apa Ibrani? Ibrani, kenapa? Ibrani. Nah, di bahasa Ibrani ada kata Ka'bah itu di mana? Coba tunjukin ke gua. Gua punya nih kitab Ibrani nih. Lu bisa bacanya? Ya, masalahnya gue nggak bisa bahasa Ibrani. Nah, kalau lu nggak bisa bahasa Ibrani, lalu lu bisa ngeklaim di dalam kitab lu ada kata Ka'bah, lu ngeklaim dari mana? Itu kan udah diterjemah gimana sih? Iya, gua nanya di bahasa aslinya ada nggak kata Ka'bah? Gua nanya. Ya ada lah. Iya, kalau ada di mana? Kalau ada di mana? Coba ayat mana gitu kan? Ayo. Ya gue nggak bisa bahasa Ibrani, gimana sih lu? Lah, lu nggak bisa bahasa Ibrani, berarti lu belum pernah nemukan dong. Kalau gitu di bahasa aslinya ada kata Ka'bah. Aja nggak hafal itu bahasa Arab. Enggak, tak tunjukin. Gue bahasa Ibrani. Di Injil bahasa Melayu, di sini ada tulisan Enggak bahasa Arab. Tadi lu pada lu. Win, hari ini lu lagi nggak isep ganja kan? Hari ini lu lagi nggak minum cap tikus kan? Soalnya narasi lu kayak orang mabok gitu. Biji kecubung murid. Itu sunnah More. Punya biji kecubung. nggak bisa dia. Sunnah Rasul itu. Gue nanya balik nih, boleh nggak? Lalu aja ini nggak bisa jawab, gimana lu mau nanya balik, ngaco? Iya, gue nanya balik boleh nggak? Lu aja belum jawab, gimana mau nanya balik, ngaco? Gini deh, lu boleh nanya ke gue tapi lu open cam. Tunjukin dulu muka lu. Ngapain Oh, iya. open cam? Kenapa nggak berani? Kenapa? Ya, masalahnya apa? Iya, karena lu tak mau menghujat itu kan. Ayo kalau berani Masalahnya. gini dong. Enggak, kalau berani gini dong open cam. Coba lu open cam terus lu nanya. Gue jawab, lu mau nanya apapun. Ayo, Iya, open cam dulu syaratnya. Masalahnya Setuju apa? nggak guys? Setuju nggak guys ya yang namanya Win ya boleh nanya kalau dia open cam. Setuju ya? Setuju ya? Nah, open cam dulu. Setuju. Open cam dulu. Ayo, open cam dulu baru lu nanya. Gua nggak akan nanya lu boleh nanya sepuasnya, yang penting lu open cam syaratnya. Ayo. Emang masalahnya apa dengan open cam? Gue nanya, bilang kau. Iya. Masalahnya gini, kalau lu ya nggak open cam, pasti pertanyaan lu sifatnya menghujat, gue jamin itu. Hei, Ayo, di room coba open cam. kalian juga kayak gitu kok. Open cam. Aku tanya kau ya. Open cam dulu, baru kau tanya, kuncikan aja. Enggak. Jawab dulu ini. Yaudah, Ini bukan turunin aja. pertanyaan. Ini Udah, bukan pertanyaan. turunin aja Immanuel, malas sama binatang kayak gini. Takut kan? Kebanyakan. Turunin aja udah. Malas sama binatang kayak gini. Nanti kalau kau sudah berani open cam kayak aku, baru kau naik lagi. Ya. Itu sunnah Rasul aku. Iya. Kita nggak mau melawan utuh. Buat apa? Iya. Jadi gini ya, kalau dalam Islam kan ya Nabi Muhammad itu amanahnya, dia itu orang yang dipercaya, wibawanya. Nah itu kita ikuti. Ya. Begitu juga dengan mereka. Di mana ada seorang Rasul yang memiliki sindrom ya, Down syndrome atau sindrom skizofrenia, yang dimana ketika dia berhayal melihat cahaya dikatakan Tuhan, menulis kitab suci dia darah. Nah jadi ya wajar kalau mereka melakukan sunnah, ya itu tadi
ngaco, nggak jelas, nggak konsisten. Iya. Tadi lucu gitu. Jadi kadang kenapa ya saya tuh kalau lihat Kristen melempar sebuah statement itu pasti dia tuh falasi. Apa falasinya? Yakni burden of proof. Bisa mengklaim tapi nggak mampu mempertanggungjawabkan. Kayak contoh ya. Ketika dia bilang, oh ada kok kata Ka'bah itu di dalam kitab asli saya, bahasa asli, bahasa Ibrani. Akhirnya saya tanya, udah pernah kamu lihat? Saya nggak bisa bahasa Ibrani, tapi dia bisa yakin gitu itu ada kata Ka'bah gitu, kan lucu gitu loh. Itu. Makanya saya jadinya pengen nanya gitu loh. Kenapa sih orang Kristen itu kok kalau berdialog pasti logical falasi gitu. Gitu. Bagian otak mereka nggak hadir, More. Lagi ditanya Ka'bah itu kamu nyolong dari mana, muter-muter jawabannya. Kitabnya sendiri ditolak loh ini. Di sini ada footnote-nya ini, Ustadz Tunggul, Mora Rizky. Ada penjelasannya atau catatan kakinya. Di kitab mereka sendiri nih. Nah, mana nih ya? Ini. Di kitab mereka sendiri nih. Ka'bah sama dengan besar tuh. Terus ngapain Ka'bah dianggap masjid yang besar itu? Nih. Tak gedein ya biar jelas. Ka'bah adalah masjid yang besar. Wah, ngaco. Coba Pak De bukain KBBI Pak De. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak De kan depan PC itu. Coba bukain. Ngaco itu. Salah itu. Tuh, penulis kitab penerjemah kitabnya mereka aja miskin bahasa gitu loh. Coba KBBI daring kata kuncinya. KBBI. Iya, KBBI daring, Pak De. Kata kuncinya. Nah, udah kayak gitu masuk ke websitenya, ketik aja kata Ka'bah. Tapi nulisnya harus tulisan formalnya dulu, tulisan bakunya. K-A tanda kutip bah. Ya ini ya. Nah, ya itu. Coba. Tuh, Ka'bah, bangunan suci yang terletak di dalam Masjidil Haram di Mekah berbentuk kubus bagi umat muslim dan tempat tawaf bagi waktu menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, gimana tuh? Berarti nggak sesuai bahasa itu definisinya tadi yang di dalam Bible. Ya, kalau di sini dijelaskan tuh ini Ka'bah itu masjid yang besar. Iya, ngaco itu. Ya, sekali lagi. Jadi kalau ngomong sama Kristen itu nggak usah ribet-ribet. Kita ngomongin bahasa aja dulu. Pasti kelimpungan mereka. Ada sebenarnya yang aneh Bang menurut gua dari mereka nih Bang ya. Kita lihat sendiri dari saudara kita Yahudi itu punya kiblat kan. Dan itu kiblatnya hampir sama loh sama kita juga gitu. Mungkin ini juga sebenarnya karena mereka ini nggak diajarkan tentang kiblat, jadinya mereka tuh beranggapan kalau kita tuh adalah pagan gitu, sedang menyembah batu. Tapi lucunya yang anehnya dari mereka ini, di kitab mereka sendiri mereka ambil itu sebagai bait suci. Ini tuh sebenarnya tuh pertanyaan harus buat para oten gitu. Kalian ini harusnya tuh bertanya sama diri kalian, yang mana sih menurut kalian ini bait suci ini yang mana? Saking kalian nih Bani bingung, akhirnya kalian bingung sendiri nih, yang mana kiblat kalian nih. Agak lucu sebenarnya kalau kita lihat. Daud mengelilingi mesbah, ada itu. Cuma mereka nggak pernah baca, cuma dijepit-jepit tiketek buat gaya-gayaan. Nah itu. Tapi begini, kita tunggu. Kalau misbah itu di dalam footnote di sini ya, di Injil ini yang saya pakai ini, itu adalah misbah persembahan. Dan kemarin saya sempat ya ketemu dengan itu Monte mengatakan, oh itu Ka'bah itu ada dulu itu sebelum Islam ada, sudah ada Ka'bah. Ka'bah itu kan tempat penyembahan berhala. Oke, kita ikutin.
Terus saya tanya, ngapain Yesus itu ada di dalam Ka'bah? Pakai persembahan lagi di misbah. Berarti Yesus penyembah berhala dong. Kabur akhirnya dia. Ikutin aja kata dia, lama-lama juga kabur kok. Misbah. Rumahnya di dalam Ka'bah. Ya si Petro Monte. Ka'bah dikatakan masjid yang besar. Terus gimana ini? Tapi masih aja ngeles itu. Ngeles kemana-mana. Tanya lagi More, apakah Ka'bah itu ya setara dengan yang disebut orang Yahudi itu Bet El? Ya setara kalau bait Allah. Cuma yang jadi permasalahan gini gitu loh Bang Mayor. Ketika sudah mereka pakai kata Ka'bah, mereka nggak bisa merujuk kata Ka'bah itu merujuk kepada yang di Yerusalem. Karena identik kata Ka'bah itu, nama dia. Nama sebuah bangunan. Kayak contoh gini, ketika kita ada ayam, lalu kita tunjuk dan kita sebut bebek kan nggak bisa, walaupun sama-sama unggas gitu loh. Ya bebek ya bebek, ayam ya ayam, lain cerita kalau misal bilang itu unggas. Nah, mau ditunjuk ke bebek atau ke ayam bisa, tapi kalau udah bicara itu Ka'bah, ya berarti harus merujuk yang di Masjidil Haram. Gak bisa dirujuk kepada yang Yerusalem. Kecuali bilangnya bait Allah di situ baru bisa. Gitu loh yang dititik beratkan. Oh iya. Apa karena itu terjadi karena perbedaan kontur bahasa mungkin ya? Kalau di kita kan langsung menunjuk jelas gitu. Enggak sih, kalau bukan masalah kontur bahasa sih kalau tadi pakai kata Ka'bah itu. Karena Kristen senang kalau pakai istilah Islam itu makin laku di Indonesia gitu tuh. Masalahnya itu. Iya. Paham Spanyol ya. Iya, Spanyol marketing itu Akif. Iya. Jadi ada sales. Jadi di Kristen itu ada sales agama. Itulah marketingnya itu tadi. Oh iya, alhamdulillah ya kalau ada yang mualaf di sebelah. Jadi memang benar hari mualaf sedunia 25 Desember. Itu Bang, sebenarnya kalau masalah kayak Ka'bah dan juga itu sebenarnya ya kalau di Yahudi itu tuh ada loh dalam catatan mereka tuh yang dikenal kalau nggak salah itu apa ya kayak hadis lah buat mereka itu tuh pokoknya cerita hadis lah buat mereka itu disebut dengan Midas. Nah jadi semua perjalanan dengan hubungan salah bukan Midas namanya Midras namanya bukan Midas. Midras. Ajaran oral itu ya, cara penyampaian dan secara oral ya. Iya, secara nah itu Bang. Jadi sebenarnya itu studi saya tingkat dasar itu semester 1 itu. Waktu ngambil S1 keyahudian, S2 keyahudian. Jadi itu lucunya mereka Bang, mereka tuh nggak merujuk ke sana, mereka hapuskan itu semua, mereka ambil yang mereka mau aja dan itulah makanya itu lahir catatan dari Septuaginta gitu, terjemahan Septuaginta. Dan inilah yang akhirnya mencangkan semua itu tentang itu tadi gitu. Mereka nggak mau sadar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi. Betul itu Anak Umi. Ini More di bawah gue jadi teringat nih. Di bawah ada Emil Al-Fatih. Daud lahir di Palestina. Dia pergi tawaf ke Ka'bah sebab di Palestina nggak ada Ka'bah. Itu gue lupa ingat, harus buka lagi nih ayatnya ya. Jadi Daud rindu untuk mendatangi Bet-El atau Baitullah dalam bahasa Arabnya. Karena kalau rindu itu seumpamanya dia hanya pergi ke Solomon Temple, kuil Sulaiman, itu kan nggak perlu rindu, istilahnya 2 kali koprol udah nyampe dong gitu. Tapi dia rindu ini untuk mendatangi lagi Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim. Gimana menurut More? Standby.
untuk itu saya no comment karena pemahaman saya beda. Soalnya kalau saya memahami perjanjian lama itu berdasarkan referensi Yahudi tanpa cocok logi teologis dengan Islam. Kalau saya bahas itu beda, nanti dikeroyok lagi sama netizen. Jadi saya memilih nggak menjawab. Bang Ana Umi atau host standby. Saya lebih senang standby dulu nih biar banyak menimba ilmu. Ini Bang, jadi gue mau bahas nih soal kayak mereka itu berusaha, kayak ada suatu usaha nih ya, ketika mereka itu tidak ingin menganggap kalau Hagar itu juga adalah istri sah daripada Ibrahim. Nah, sebenarnya tuh kalau ada kita membaca kembali Midras, itu disitulah catatan sejarah bahwasannya perjalanan Ibrahim ke Arab itu disitulah ada gitu. Nah, inilah yang berusaha mereka tutupi, makanya akhirnya terjadi tabrakan tuh di masa kini sama di masa lalu gitu, tentang masalah Ka'bah, nama Ka'bah ini bisa ada di kitab mereka gitu. Itu sih yang sedikit lucu buat saya, itu kayak aneh gitu. Siapa deh? Menolak cerita tentang perjalanan Ibrahim di Midras gitu kan, di Midras yang pergi ke Arab tentang Ka'bah, tapi kalian menolak. Terus sekarang tiba-tiba di translatean kalian ada lagi gitu. Jadi kayak ada kebingungan gitu dari mereka tuh gitu. Mereka menganggap kalau itu kita kayak nyembah berhala. Tapi lucunya itu ada gitu di cerita-ceritanya, di kitab-kitabnya Yahudi itu ada tentang itu. Nah, masalahnya gini, ada problem. Jadi gini, kalau dalam orang-orang Yahudi ya, orang Yahudi itu seperti tadi tuh, Midrasi, terus Misneh Torah, yang namanya lagi Talmud, itu masuk ke dalam kategori Torah CBLV dalam pandangan mereka. Itu yang pertama perlu kita pahami, termasuk ke dalam Torah CBLV. Terus ada juga yang namanya Torah Sebiktaf. Torah Sebiktaf itu apa? Seperti yang kita lihat gitu kan, ada di dalam perjanjian lama. Nah, itu Sebiktaf atau Torah yang terketaf. Taf itu sebenarnya maknanya terukir ya, cuma mengalami semantik, diartikan tertulis juga artinya. Nah, dari dua jenis Torah tadi, itu yang diterima sama kekristenan itu cuma sebiktafnya saja. Mereka tidak menerima yang namanya CBLV. Padahal di dalam pijakan keyahudian yang otoritatif itu yang CBLV juga diambil sebagai bahan pijakan. Makanya orang-orang Kristen nggak nyambung bahas itu. Karena kenapa? Dianggapnya itu bukan sebuah firman. Padahal orang Yahudi berpaham bahwa Torah itu turun ke muka bumi ya, dari Hashem Elohim atau Adonai Elohim. Itu dua bentuknya. Satu Torah Sebiktaf, yang kedua Torah CBLV, yang diwariskan secara turun-temurun, secara hafalan dari Moshe Rabenu kepada Aharon dan kepada elder-elder atau tua-tua Yahudi seterusnya sampai ke Gamaliel dan yang lain-lain gitu loh. Nah, perbedaan pemahamannya di situ. Ini ada omnipresent kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak. Salam Iman, baca WA dong. Oh iya. Iya. Oke, ini turun gitu aja sih. Assalamualaikum, Kak Awan. Kemana nih? Mau kemana? Assalamualaikum. Ini lagi jelong-jelong di Batam. Kenapa? Lagi jelong-jelong di Batam, lagi ngajak mama. Kak D lagi, ada Kak D juga. Wah, Masya Allah. Semoga asik jalan-jalannya. Siap. Ya, Iya. Waalaikumsalam. Suaranya nggak
palsu kecil. Mau nanya suaranya kecil nggak kedengeran. Saya mau bertanya boleh enggak? Saya mau bertanya boleh enggak? Suaranya kecil kayak minoritas pengen bangun gereja. Banyak banget tadi. Kalau ngomong suaranya kecil gimana? Saya mau bertanya. Ini suara kecil banget kayak minoritas pengen bangun gereja gitu, yang jemaatnya sedikit tapi maksa pengen bikin gereja gitu. Ya, itu kan tapi sering Nah, didemo. cuma 20, syarat undang-undang 90. Akhirnya ya tepat tepu juga. Tapi sering didemo ya kan, sering dibubarkan ya kan. Padahal sedikit. Tapi yang saya lucu gini ya, kekristenan itu kenapa ya pasti jadi bunglon gitu. Kayak contoh gitu, dia di Batak gitu kan, Alkitab bahasa Batak, kata Theos itu diterjemahkan pakai nama dewatanya Parmalim gitu kan. Nah udah kayak gitu, untuk yang bahasa Indonesianya karena mayoritasnya Muslim, nyolong kata Allah. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Bingung saya. Sunnah Paulus. Paulus. Saya kritik itu dulu, More. Saya kritik. Saya bilang begini. Semestinya Paulus itu kan berkata bahwa kalau dia ingin mendakwah Yahudi, dia pura-pura jadi Yahudi, ya kan? Kalau selain Yahudi pura-pura jadi selain Yahudi, itu menurut saya enggak genuine gitu. Kita itu harus berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah dalam berdakwah ya. Bukan soal pengikut gitu, mau pengikutnya banyak apa tidak, itu lain cerita. Kebenaran itu disampaikan gitu kan. Ya, tapi kalau cara Paulus ini memang yang sekarang diterjemahkan sebagai kontekstual gitu. Kontekstual yang dimaksud itu berpura-pura menjadi bagian daripada komunitas tertentu. Baru kemudian ini siapa sih yang bicara? Itu nabi palsu. Gak tahu, ini ada minoritas ini yang pengen bangun gereja tapi umatnya 20 gitu, suaranya kecil banget. Ngomongnya ngelantur. Iya, karena itu terjadi loh. Salah satu bentuk kristenisasi itu kan kontekstual, itu berdasarkan cara-cara Paulus itu sebenarnya. Ya, iya kan, More, gimana? Iya sih, soalnya gini, coba besarin Immanuel. Nah ini bagus nih kajiannya. Gak ngerti saya juga kenapa ya Kristen itu kok sering banget jadi bunglon gitu, kok doyan jadi bunglon. Nge-lag apa saya nih, gak bisa buka kamera. Tes. Aman sih bang, suaranya aman. Oh aman ya, bisa More, bisa. Nah ini kan saya pakai Bible yang bahasa Batak nih, saya buka. Nah lucunya kata Elohim ya di sana pakai debata, coba tuh diterjemahkannya. Diterjemahkan menjadi nama sesembahannya Parmalim. Iya. Tuh debata. Iya tuh, bagi orang-orang yang tidak hukum di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hukum di bawah hukum Taurat. Jadi pura-pura gitu. Makanya dulu kan kita dulu di Alkitab lama ada musola lah, masjid lah. Ada loh masjid sampai hari ini. Ada sampai hari ini ya? Ada. Enggak, maksudnya bukan sampai hari ini. Maksudnya Alkitabnya saya punya. Nih. Tar. Saya tunjukin nih. Ini bagus juga nih, nabi palsu nih harus jawab gitu. Kenapa kok Kristen itu kok jadi bunglon gitu loh? Nggak asik banget ini Paulus ini, nggak asik banget deh. Iya. Sumpah deh gayanya nih kayak gini. Sih, Bang. Hanya gara-gara kejar jemaat aja udah. Iya. Sampai Itu harus kan- pura-pura Itu kan biar nipu-nipu bisa gitu. dipahami itu setiap Itu takia wilayah. asli tuh, itu asli takia itu. Jadi biar setiap umat tuh paham gitu, nggak harus. Nggak ada itu takia Harus. namanya, itu pura nipu-nipu itu takia, berpura-pura. Iya. Takia itu tipu. Takia itu hanya ada di Islam loh. Nggak ada, ini takia asli nih kayak gini nih. Kami cerca takia itu ada di Syiah dan ada di Kristen.
takia itu di Islam. takianya Paulus ini sama takianya Syiah. Iya. Nggak ada dikenal di. Nggak ada, di Islam dilarang itu takia. Hanya ada di Islam. Dengan Kabupaten Banten. Nabi palsu. Gini, nabi palsu. Lu membahas soal pembubaran jemaat dan lain-lain. Gimana kalau lu main ke kampung gue sini? Gue di Kalimantan, tempatnya orang Dayak. Lo Kalimantan. Gue mau kasih lihat lu mana? di mana? Hah? Di mana? Gue di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara. Iya. Kampungnya orang Dayak. Di sini tuh gereja-gerejanya tuh ada banyak. Nggak ada tuh yang namanya pembubaran jamaah. Iya. Yang namanya penutupan gereja tuh nggak ada. Nggak usah ditanggapin bang, itu dia nggak tahu fakta itu. Pakai kacamata kuda itu, dia. Coba itu More aja dengar More lihat More aja dulu itu. Ada mau tampilin data itu. Diam dulu. Di sana kan mayoritas kan banyak agama Kristen. Udah. Ini kenapa ini? Ayat 8 nih, ayat 8 nih baca nih. Karena anak manusia itulah Tuhan sabat juga ya, maka habis pergi dari mana Tuhan masuk ke masjidnya. Ini kenapa pakai kata masjid? Kenapa nggak pakai kata wihara gitu? Kenapa harus masjid? Takianya. Katanya bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Enak banget dia. Bang, abang tahu nggak 10 hukum Taurat? Takia tuh. Kita nggak tanya 10 perintah hukum Taurat, yang kita tanya nih masjidnya. Enggak, Nabi kalian ngikutin enggak hukum 10? Enggak, yang jadi masalah kenapa sih orang Kristen itu kok kayak Coba orang yang kena penyakit Down syndrome gitu. Ditanya apa, jawab apa. Coba pertanyaan saya dirubah deh. Kenapa orang Kristen kalau ditanya itu kayak orang kena penyakit DS gitu loh. Ditanya apa? Mau ditanya, aku jawab. Kenapa kalian enggak mau ditanya? Ya kau aja nggak mau jawab pertanyaan kita, gimana mau tanya? Kenapa setiap forum Islam rata-rata membahas agama kami, tapi Anda itu kalau ditanya dijawab, bukan dijawab dulu baru nanya. Iya, itu namanya tokwe-kwe, namanya logical fallacy. Kamu ngerti logical fallacy nggak? Rata forum Islam itu kebanyakan membahas. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa sih orang Kristen itu nggak berani pakai identitas asli, takut open cam, seolah mukanya adalah aib, pasti pakai identitas palsu? Kenapa? Apa diajarkan dalam agama Kristen itu harus ngibul? Itu pertanyaannya. Masalah gini bro. Karena Paulus sudah mengajarkan itu di dalam Galilea, mengatakan jika kebenaran Tuhan ya dibenarkan, kemuliaan Tuhan bertambah atas dustaku, mengapa harus diadili aku sebagai pendosa? Kan gitu ya legitimasinya, ya nggak? Perlu saya tunjukin ayatnya? Takiah Korintus. Perlu nggak saya tunjukin ayatnya kalau kamu nggak percaya? Rata-rata rumah Islam itu kebanyakan bahasa agama Kristen, tapi tak mau ditanya kenapa ya? Udah jawab dulu itu, nanti baru tanya balik. Mereka selalu nggak usah ini, nggak usah. Anda bisa jawab pertanyaan nggak? Iya, pakai Kalau nggak data bisa aja. mending turun sebelum malu. Tuh, lihat. Apa kata Paulus tuh? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ayat Gitu 1 loh. Nah, udah gini aja deh, kamu kubolehkan nanya, tapi kau open cam, berani nggak? Aku jawab pertanyaanmu open cam, kamu nanyanya pun open cam, kira-kira berani nggak? Aku tantang gitu aja deh. Kenapa sih umat mayoritas ini pengecut kali gitu loh? Palsu, kalau nggak berani buruan dipakai pampersnya. Nih bang. Ayo aku tantang lah debater-debater di TikTok gitu yang Kristen. Kira-kira berani nggak open cam? Pakai pampers, pakai gincu. Nih bang. lapor halal, itulah ajaran kalian. Kamu kalau saya tunjukin teroris OPM di Papua ya, nanti kamu halal kejang-kejang loh kalau saya tunjukin. Itu yang mengkoordinasi OPM banyak pastor loh. Mau saya tunjukin beritanya. Nabi palsu lu mau gua mau kasih lihat mau gua kasih lihat nggak nih ya yang mana sih ajaran teroris? Mau gua kasih lihat. Ini yang kita main-mainnya ini gua kasih lihat. Nih, saya kasih tunjuk nih. Jawab tuh pertanyaan More Reski. Berani nggak open cam? Lu boleh nanya sepuasnya asal lu open cam. Berani nggak? Berani bang.
Berani apa enggak? Kalau nggak berani, pakai pampersnya sama gincunya. Sherlock lapor. Halal. Nggak berani bang, aku cuma pandai menghujat doang. Memang umat bodoh. Nah nih. Aduh. Blok lapor. Ini kebanyakan belajar setengah-setengah nih. Jadi begitu deh. Gue nggak bisa open cam. Lah ganti akun lu yang besar. Lu pakai yang kecil cuma buat menghujat. Payah nggak berani open cam. Saya mau nanya gini aja deh pertanyaannya, kenapa sih debater apologet Kristen ini kok pada cemen-cemen gitu, nggak berani tunjukin muka, nggak berani pakai identitas asli gitu. Saya dari dulu pakai nama Reski, orang tahu kok saya orang Cirebon. Jawab. Kenapa sih? Apa sih? Aku jawab. Tadi lancar benar bagian benarnya. Sherlock lapor. Daripada ngalur ngidul, kita bernarasi aja ya. Jadi memang takia yang dilakukan oleh Bang Dimi itu Suaranya jawab. Sherlock. Ya, takia yang dilakukan oleh Paulus ini memang berbahaya karena itu dijadikan sunnah dan diikuti gitu. Itu disebut dengan kontekstualisasi. Halal. Kontekstualisasi yang dilakukan itu adalah dengan beberapa tingkatan. Yang paling dekat itu kan berpura-pura seperti berada di lingkungan itu. Yang paling parah betul-betul seperti jadi muslim beneran gitu, tapi ya pura-pura aja gitu. Ini dilakukan benar, ini dipraktekkan sebenar-benarnya. Ini problematiknya di situ. Di Islam kan nggak boleh kayak gitu, pura-pura jadi Kristen misalnya, murtad gitu ya. Di Islam nggak boleh takia itu, ya kan? haram. Nabi palsu lo yang bilangin kalau kita itu ada ajaran jahat gitu. Sekarang tuh lu lihat nih yang layar gue nih apa nih? Lu baca tuh yang ngesahkan perjanjian Reconquista Terra de Silias itu sama Terra Nullius Saragossa. Lu pikir itu dari mana? Genghis Khan. Lu nggak tahu kalau penjajahan seluruh muka bumi ini yang dulu dia mulai dari Amerika semuanya terjadi genosida tuh, lu pikir itu tuh yang kalian bilang oknum, sedangkan yang ngesahkannya itu semua tuh langsung dari Paus, dan Vatikan juga ikut ambil bagian di situ. Oke, aku jawab. Terus dasar, nah jawab cepet, aduh. Ini kenapa ini? Kok katanya ajaran kasih, tapi kok kalau sama orang beda agama, jangankan mau mengasihi, nerima di rumahnya sama jawab salam aja nggak boleh. Ini nih. Mau jawab kenapa di mute? Aku mau jawab. Ya udah jawab nih. Ya, kenapa selalu? Coba gue baca daripada nggak jelas. Nomor 10 ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Jahat banget. Di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Waduh.
Woi, nggak usah dimut, woi. Main mood aja, enggak. Aku mau ngomong, nggak usah dimut. Nggak jelas nih. Ustadz Unggul waktu bilang waduh itu saya jadi ingat Bible of Bible itu. Dulu programnya Ustadz Unggul tuh, waduh. Sama Kodondi ya biasa waktu itu ya. Lanjut More. Iya, biar gua jawab, bro. Iya, jawab. Ini gimana jawab. Coba jawab. Ya nggak usah dimut lah. Kamu nge-mute sendiri, kamu nggak lucu loh. Sekarang udah coraknya tuh pinter ngibul ya Kristen itu. Mut. Ya. Saya juga bisa kayak gitu. Saya mau jelasin. Di mute lah Immanuel. Bisa saya juga gitu. Dari situ si Firman lagi nge-mute lo tuh. Hidupkan lah mic-nya nabi palsu. Ada siapa yang mute kah? Di mute kah dia beneran? Gak ada, ngeles sendiri dia biasa. Kayaknya tuh ada si Firman tuh lagi nge-mute di situ biar nggak ngomong kosong. Jangan Roh Kudus yang kayak kardus itu, jangan yang nge-mute. Ayo. Ini yang nge-mute siapa nih? Roh Kudus yang nge-mute. Coba lu sebelum menjawab baca mantranya dulu coba. Sikraba raba sikraba raba gitu coba. Susunnya diraba sambil ngelap. Ustadz Unggul, awas kelewat. Bahasa Jawa itu mana tahu Ustadz Alwan. Berhala itu. Kenapa dijawab ini? Bang More, jangan di-mute aku. Gua mau jawab tapi di-mute terus. Jangan, aku kok bisa di Anjir ini parah loh, hostnya aja bisa gua mute, coba keren ya. Wah, ini bagus. Gua di-mute sama orang ini. Lo kenapa nih? Ini kayaknya perlu revisi lah. Perlu revisi lagi nih kayaknya Bang, biar ada ajaran, biar diajarkan gimana caranya menggunakan mute Bang. Nah ini kayaknya nggak diajarkan gitu. Wah itu jangan di mute dulunya Oten Bang. Ya halo. Selfie tambah nabi palsu. Ini dari Oten ya selfie tambah nih. Lanjut Kak Sevilla atau Bang Sevilla nih, maaf kalau salah. Silakan. Ya, selamat malam. Malam Bang Sevilla. Diskusinya apa ini Bang ya? Ini kenapa ajaran kasih tapi kok nggak boleh ngucap salam malah ke orang yang tidak membawa ajaran Kristen sama tidak boleh menerima di rumahnya, ini kenapa ini? Karena halal, Sherlock, itu jawabannya. Ya, jadi perlu dipahami Bang ya, kasih itu juga bukan semua kejahatan harus diterima gitu, bukan. Nah, kasih juga ada pengajaran di dalamnya gitu. Jadi ya kalau udah tahu kita orang membawa ajaran yang nggak benar, ngapain diterima kan gitu. Sama juga kayak abang, kan nggak mungkin ajaran Syiah abang terima kan, pasti abang lawan kan, kira-kira begitu. Enggak juga, kalau ngomongnya sama saya nggak pernah ada masalah sama Syiah. Kenapa tuh? Kan saya Mu'tazilah. Saya mau ngomong apa? Salah alamat kamu kalau mau nyerang personal. Oh no. Kamu kalau mau nyerang kayak gitu ke saya, kamu salah alamat, bro. Ya itu kan personal abang, tapi enggak kan juga. Secara umum, enggak juga. Umum, tergantung. Jadi ulama Ahlul Sunnah. Syiah itu Islam ya? Iya, kalau saya iya. Terus kenapa? Oke, terima kasih Bang. Karena di dalam Syiah itu ada beberapa kelompok yang masih dikategorikan ahlul kiblah atau masih Islam ya.
Itu ada beberapa. Ada Ayyubiyah, Ismailiyah, dan Al-Imamiyah. Yang Rafidah, Sabaiyah, ya, itu baru yang dikategorikan di luar Islam. Ya, mau ngomong apa? Berarti pengajaran Syiah juga. Udah, nggak usah melenceng, nggak usah red herring ya. Pertanyaanmu udah cukup logical fallacy. Dan ini kenapa ini? Kok nggak boleh diterima ini? Ini dibaca nih, baca di layar. Tidak mau ditanya, Bang. Nah, kan udah saya jawab, itu udah saya jawab. Kan udah saya jawab. Bang. Udah saya bilang, itu kan udah dijelaskan di situ. Nih, yang membawa pengajaran yang tidak baik. Oh, berarti di luar yang bawa ajaran selain ajaran Kristen berarti dianggap nggak baik gitu berarti? Bang, rata-rata rumah. Kalau kita tahu itu menyesatkan, berarti nggak boleh diterima. Menyesatkan. Berarti kalau ada orang Kristen nerima temennya orang Islam satu rumah, berarti nggak boleh dong kalau menurut ayat ini. Kalau orangnya kita terima, pengajarannya kan enggak. Loh, ini nggak bicara pengajarannya, nggak boleh diterima di rumah. Baca dong. Kamu coba dibaca dari atas, Bang. Oh, dari atas boleh. Dengan senang hati bila perlu saya bacain tafsiran Matthew Henry-nya sekalian. Nggak perlu, Bang. Kami nggak perlu siapa-siapa yang menafsir, Bang. Loh, cukup Alkitab menafsirkan Alkitab, Bang. Loh, ini ada tafsirannya tuh, Matthew Henry, Yutli, TSK, Full Life. Jadi ini bukan tafsiran Alkitab, ini kamus bokep, komik bokep atau gimana? Nggak lah, nggak ada hubungannya bokep kok sama Alkitab, Bang. Ya terus ini apa? Katanya kamu bilang nggak ada tafsirannya. Ini apa ini? Iya, ada Matthew Henry. Iya. Nah, oke. Terus saya harus menerima pendapat kamu gitu, yang kamu aja jemaat awam. Menafsirkan dirinya sendiri kok, Bang. Loh, terus buat apa ini Matthew Henry komentari, saya mau nanya? Coba jawab dulu. Di Abang juga banyak tafsiran. Iya, ini buat apa? Bang. Ya nggak masalah, Bang, tafsiran, Bang. Nih, bahkan lihat nih ya. Memberi penjelasan. Jangan mendukung mereka jika datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini mengenai Kristus ya. Janganlah kamu menerima ia di dalam rumahmu. Nggak boleh diterima orangnya aja dalam rumah. Pengajaran, Bang. Bukan pengajaran. Kamu ngeles, baca, lihat. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumah. Dia itu bukan pengajaran, dia itu orang. Dia itu orang di situ. Yang membawa pengajaran, Bang, ya. Orang yang membawa pengajaran, Bang, ya. Ngeles dia. Di situ dia bukan guru, bukan orang yang membawa pengajaran. Si Sevilla awam bodoh ini pengen lebih pintar dari Matthew Henry, guys. Iya, situ jelas orang yang membawa pengajaran kan, Bang. Iya kan, orang yang membawa pengajaran kan. Ada masalah, Bang. Masalah di situ, Bang. Dia nggak ada, dia bilang di situ nggak ada bawa pengajaran atau tidak. Lihat orang dia yang membawa pengajaran. Orang yang membawa pengajaran. Coba lihat itu tulisan, Bang. Aduh, lihat, baca baik-baik. Bentar, baik-baik nih, ya. Jangan mendukung mereka jikalau seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, maksud tidak membawa ajaran Kristen, di luar dari ajaran Kristen. Ingat ya. Dalam kurung nih, tidak membawa ajaran ini. Sesat, Bang, ya. Diam dulu. Manusia kan bukan hewan kan? Kalau bukan hewan, tolong jangan bunyi-bunyian ya. Biasakan berbicara. Jadi kalau bedanya definisi berbicara dengan definisi bunyi-bunyian, itu bedanya gini. Kalau bunyi-bunyian itu ngomongnya nggak penting gitu loh, tapi yang penting bunyi. Nah, itu bunyi-bunyian. Nah, kalau manusia itu berbicara, jadi ngomong itu ada esensinya. Beda ya di sini ya. Manusia kan bukan hewan kan? Jangan mentang-mentang disebut hewan tapi bersifat kehewanan gitu loh. Jangan kayak gitu juga walaupun di agamamu disebut hewan gitu loh. Nih, janganlah mendukung mereka jikalau seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini. Maksudnya dia datang tidak membawa ajaran Kristen. Ya. Kenapa saya bisa bilang Kristen? Ini di sini tuh ada dalam kurung nih. Mengenai Kristus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang diurapi Allah, yang menebus dan menyelamatkan. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Ya. Jangan nerima dia di dalam rumahmu. Gak boleh diterima. Jadi jelas ya, kamu mau ngeles apa lagi? Kecuali kamu disclaimer, saya lebih otoritas menafsir Alkitab ketimbang Matthew Henry, baru saya ambil kata-kata kamu yang awam ini. Silakan tanggapi.
Yang dikatakan di situ tadi kan jelas, yang tidak membawa pengajaran Kristus. Berarti ada orangnya, oknum yang membawa pengajaran, bukan pengajaran Kristus kan? Jelas kok. Tapi kalau orang datang baik-baik, tidak mungkin tidak diterima kok. Itulah ajaran kasih. Terserah kamu masih ngeles ke situ lagi. Di sini statementnya buat masalah. orang yang Jelas orang yang tidak jelas, membawa makanya ajaran baca, Kristen itu nggak boleh diterima. Nggak usah Pak. Di dalam dasar kebencian. Loh, ini lihat loh tafsirannya kebencian gimana? Saya pakai literasi. Kamu ngomong modal kumur-kumur bau, saya pakai data. Gitu loh. Dibaca baik-baik. Iya, ini baik-baik kok. Iya, ini baik-baik. Ini saya baca baik-baik. Di sini tidak dibolehkan menerima orang ke dalam rumah yang tidak membawa ajaran Kristen. Bukan itu narasinya, Bang. Tolong dibaca baik-baik. Bukan. Oke, nih kita baca. Kamu mau ngeles apa lagi nih? Aduh, gini nih orang nih. Kalau iman kalau terlalu konservatif akut nih kayak gini, jadi dungu. Lihat nih. Jangan mendukung mereka jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini dalam kurung mengenai Kristus ya. Ini di sini nih di orang yang tidak membawa ajaran mengenai Kristus sebagai anak Allah, sebagai diam dulu, jangan bunyi-bunyian dulu. Berarti yang dibawa itu kan pengajaran. Yang dibawa itu pengajaran kan. Jangan, kamu ini nggak bisa. Immanuel, kamu punya ini nggak umat pagan Antioquia konservatif tapi yang nggak terlalu akut kayak gini. Jadi saya ngomong yang ada, cuman semalam belum ready stock, lagi di PU ulang. Lagi di PU ulang. Iya, ini dia masih standar ngomongnya, dialognya kehewanan ini, bukan kemanusiaan. Jadi kebanyakan bunyi-bunyian ketimbang ngomongnya. Karena kenapa? Dia ketika saya menjelaskan sehari keluar dari hutan itu. Iya. Karena nggak ini nggak bisa ngobrol pakai ala manusia gitu loh. Jadi harus ngobrolnya sama kucing saya ini kayaknya. Cuma kucing saya udah tidur jam segini. Setiap saya mau menjelaskan klimaks, pasti dia motong, gitu loh. Nah ini sangat jelas nih ya. Tuh, jangan mendukung mereka jikalau seorang datang kepadamu, ia datang membawa ajaran ini di sini maksudnya apa? Tidak membawa ajaran mengenai Kristus sebagai anak Allah, sebagai Mesias dan yang diurapi Allah untuk menebus dan menyelamatkan. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumah. Ya. Ayo, masih mau ngeles lagi? Saya udah baca baik-baik nih. Ini apa itu? Ayat ini gue datang ke Kristen ditolak berarti di situ dikatakan yang tidak membawa ajaran. Berarti ada ajaran yang sesat yang dia bawa kan? Tidak ada masalah di situ kok. Larinya ke situ lagi. Dia bikin tafsiran sendiri, guys. Bukan kamu yang baca kan? Loh, di situ nggak ada narasi seperti yang kamu bilang. Kalau narasi seperti saya bilang, saya hanya membaca. Kamu lucu loh, kamu ini menafsirkan tafsiran gitu. Sudah ditafsirkan lagi sama kamu. Enggak, bunyinya begitu. Mereka membawa pengajaran kan? Pengajaran yang mana mereka membawa ajaran? Sok tunjuk kata-katanya kalau ada dibilang mereka membawa ajaran. Mana kata-katanya mereka membawa ajaran? Coba di baris keberapa? Kamu tadi udah baca. Udah jawab. Ada di baris keberapa? Mereka membawa ajaran. Coba. Tunggu bang. Ini coba tunjuk. Ya. Dari mana ke bawah ini? Yang tidak membawa pengajaran. Lah yang tidak bukan membawa ajaran, kamu melintir kata-kata kamu. Tukang setia kamu. Pengajaran Kristus itu adalah Tuhan. Ngelawak anjir. Ya saya cukup maklum sih, apalagi kelasan jemaat awam kayak kamu, kelasan pendeta Budi Asali aja dungu gitu. Enggak. Masalah bang, abang menilai saya awam itu bang. Saya nggak protes kok, saya biasa aja. Iya, ya syukur deh kalau kamu menyadari kedunguan kamu. Cuman ya yang saya sanksikan abang cuma bisa membaca A I U E O tapi tidak bisa memaknai apa yang abang baca itu aja. Lah, ya ini harusnya nggak perlu lagi yang namanya kamu tafsirkan, karena kenapa? Ini sudah tafsiran, jadinya lucu ketika ada tafsiran kamu tafsirkan gitu.
Iya jelas, orang yang nggak membawa ajaran Kristen itu dilarang diterima di dalam rumahnya orang Kristen. Iya, berarti yang tidak membawa ajaran Kristen kan ajaran sesat. Ngapain diterima? Loh, nggak selalu. Berarti maksud kamu berarti orang Islam sesat gitu ya? Iya. Non-Kristen Islam sesat. Kalau dia membawa pengajaran, kalau dia membawa ini nggak membawa pengajaran dia sesat. Kenapa tidak? Itu bacalah, dibaca pelan-pelan. Makanya ini pelan-pelan nih, Abang bisa membaca tapi tidak bisa memaknai apa yang bisa Abang baca, itu aja ya. Siapa ini? Siapa ini membawa ajaran hanya bisa membaca, tidak bisa memaknai apa yang Abang baca, itu aja. Kan di situ di mana ada kata sesat, diksi sesatnya di mana? Tunjuk dong. Iya, Rasul Paulus mengatakan di situ ayat situ. Diksi sesatnya ada di mana? Kristus yang lain, maka sesatlah dia. Ada nggak diksi sesat di situ? Dia gitu. Sama aja itu, Bang. Tunjukkan dong. Anda kan dari tadi ngomong di dalam ajaran Kristen itu asik ya, boleh nafsirkan sendiri tafsiran. Kristus yang lain, maka sesatlah dia, terkutuklah dia gitu. Ya jelas kok. Aduh. Sedangkan Matthew Henry, tapi Matthew Henry nggak ngomong kayak gitu loh, saya bilang. Jadi saya mau tanya, yang benar mana nih, Matthew Henry apa kamu? Itu udah jelas, saya sepaham sama Matthew Henry. Adekku ada masalah sama itu. More Rizky dan semuanya, izin saya udah ngantuk ini, izin pamit. Siap saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang boleh nanya, aku malah nggak percaya. Aku malah nggak percaya kalau batu nanti punya mulut, Bang, di akhir zaman, Bang. Abang percaya? Udah, kamu gak usah ngeles, bahas ini aja dulu. Kenapa ya Kristen itu kalau ditanya dia cuma ngeles, gak bisa mempertanggungjawabkan statementnya, pasti buru-buru nanya yang lain. Jadi saya pengen nanya balik jadinya, kenapa sih orang Kristen itu kalau berdiskusi pasti logical fallacy? Kalau dia nggak burden of proof, dia red herring. Kalau dia nggak red herring, dia straw man. Kalau dia nggak straw man, pasti tok kue gitu. Kalau nggak tok kue, terakhir itu kayak guguk gitu loh, ngejer ekornya, alias circular of reasoning. Kenapa bisa kayak gitu? Sylvia Tabita, silahkan dijawab. Abang percaya batu punya mulut? Tuh kan nggak bisa jawab dia kan, pasti dia menjawab dengan pertanyaan lagi, itu namanya tok kue namanya, dan itu bentuk dari logical fallacy. Saya Villa Tabita pernah belajar logical fallacy yang ada 24, saya mau nanya. Begini Bang, enggak usah begini, kamu pernah belajar logical fallacy nggak? Kalau kamu nggak ngerti logical fallacy, saya nggak tertarik ngomong sama kamu, berarti tandanya hewan. Saya lagi ngobrol sama manusia yang cosplay, hewan yang cosplay jadi manusia gitu loh. Saya nggak tertarik ngobrol sama kamu. Abang mau percaya apa yang saya jelaskan, itu terserah abang. Tidak percaya juga saya tidak menuntut gitu. Lanjut deh sama yang lain, saya nggak tertarik gitu ngobrol sama hewan cosplay jadi manusia, karena dari tadi logical fallacy terus gitu loh. Saya juga heran ya, kenapa ya umat penyembah manusia namanya Yesus pasti logical fallacy kalau logical fallacy. Iya, saya lebih nggak percaya sama batu yang punya mulut, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau mau ngomong adu kayak gitu ya, mau adu ledek-ledekan kayak gitu, saya juga lebih nggak percaya lagi ada Tuhan datang ke muka bumi, di tatonya ada, di pahanya ada tatonya, seperti di Wahyu 16:19. Nggak percaya banget saya itu. Apa itu tatonya? Iya. Nih saya tunjukin nih, katanya ada tatonya nih. Tuhan kamu katanya turun ke muka bumi, ada tatonya. Mana tatonya? Jangan lengkap apa itu ular naga itu tato. Jangan kawangkan gitu ya. Jangan membodohi manusia di sini. Bang Rizky belum menjawab ya. Abang percaya batu itu punya mulut nanti, Bang ya? Enggak, saya nggak percaya. Tegas saya katakan. Saya katakan tegas, saya nggak percaya. Ada ayatnya loh, Bang. Ada hadisnya ya, loh, Bang. Ayatnya apa hadisnya nih? Abang mana ayatnya? Hadis. Mana dalam ayatnya ada? Coba kasih ayatnya. Al-Qur'an ayat berapa? Surah apa ayat berapa? Ayo, kasih. Hadis Bang. Oh ya sudah, kalau hadis diam. Abang nggak percaya hadis? Gak semua hadis itu saya percayai. Tegas ya di sini ya. Saya Mu'tazilah saya. Kamu salah alamat kalau mau nyerang saya pakai hadis. Saya Mu'tazilah, saya tegaskan lagi. Kamu salah alamat kalau nyerang saya pakai hadis. Kalau ini nanti doib, nggak usah kita teruskan Bang. Tapi kalau ini nanti
Sohih. Udah diam. Udah diam. Dari tadi kamu blunder mulu debat sama saya. Udah mending kamu diam. Rizky percaya kan? Nggak percaya saya. Nanti kan? Saya nggak percaya. Ada hadisnya bang. Nah, gini nih, ini ada ayatnya, katanya hadisnya. Tuhan ya, itu punya tato di pahanya gitu loh. Nah, ini tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 16 ya, lihat nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan gitu loh. Nah, ini saya nggak baca di atas jubah dan juga celananya ya, tapi pahanya. Nah, kalau di tulisan ada tulisan di bagian tubuh itu tato namanya. Berarti kamu percaya ya Yesus itu ketika nanti turun kedua kalinya pakai tato gitu di paha ya. Nyentik juga ya Tuhan kamu. Kau dijelaskan mau nggak itu? Jangan ini apa lagi si Mandro ini? Pemikirannya barang. Jangan langsung ke negatif pemikirannya. Jangan tato. Memang ada di tato di situ. Betul banyak dulu kau sih. Jangan kumur-kumur suaranya Mandro. Iya, ada jelas jangan kumur-kumur. Itu tato namanya tato. Kalau pergi minta dulu duit perluan buat beli headset bang, buat beli mic biar jelas suaranya bang. Dia coba pakai headsetnya yang bagus gitu biar nggak kayak minoritas pengen bangun gereja. Spesial suaranya nggak kedengeran. Perpuluhan tuh banyak tuh bang, buang perpuluhan. Jadi beli headset dulu bang, beli apa, beli mic ya, biar jelas suara. Iya. Jadi itu tato namanya, karena dia berbentuk gitu. Di situ itu namanya tato Mandro. Kalau dia putih-putih kayak bentuk pulau itu panu. Kalau bintik-bintik itu kurap. Kalau dia koreng-koreng kudis. Ini berbentuk dia, ada artnya dia. Tato namanya. Memang ada ditulis tato di situ. Itu namanya tato dia. Oke, gue tanya, kalau tulisan di paha itu apa namanya Mandro? Coba jawab. Coba jawab. Tulisan ada di paha apa namanya? Aku tanya. Kalau bukan tato, kudis kah, kurap kah, bekas borok kah, bekas dicupang kah atau apa? Coba jawab. Faedahnya apa ya di paha ada tulisan juga ya ampun. Lah aku nggak ngada-ngada ada dalam kitab sucimu ini. Aku nggak baca di kakinya loh.